Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Wah, Bapak senang sekali melihat kalian begitu semangat dan ceria pada pagi hari ini. Sebelum memulai kegiatan belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai kegiatan belajar hari ini, Bapak akan memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Nama Bapak Abdul Kafi Jailani. Bapak biasa dipanggil Kafi. Bapak tinggal di Kecamatan Duku Puntang, Desa Cipanas. Bapak dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Senang berkenalan kepada kalian semua. Wah, kalian baik ya, ramah sekali. Oke, hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Hayo di sini sudah tahu belum makhluk hidup itu apa? Ciri-cirinya seperti apa? Dan apa saja yang dimaksud makhluk hidup? Oke, baik. Bapak akan jelaskan ya. Makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri sesuatu yang hidup seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Dari 3 jenis makhluk hidup tersebut, mengapa bisa disebut makhluk hidup, Pak? Baik, karena manusia, binatang, dan tumbuhan kenapa bisa disebut sebagai makhluk hidup? Karena mereka memerlukan makanan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Berbeda dengan manusia, hewan, tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri menggunakan air dan zat hara dari dalam tanah menggunakan akarnya. Oke, apa saja ciri-ciri makhluk hidup itu? Makhluk hidup mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Salah satunya adalah bernapas, memerlukan makanan, bergerak, menanggapi dan menerima rangsangan, berkembang biak, dan bertumbuh. Oke, makhluk hidup dan cara berkembang biaknya juga berbeda. Ada yang melahirkan dan ada yang bertelur. Makhluk hidup yang bertelur adalah contohnya hewan. Hewan dibagi menjadi 2 kelompok. Ada yang melahirkan dan ada yang bertelur. Lalu bagaimana Pak dengan manusia? Tentu saja manusia hanya bisa melahirkan. Iya, manusia hanya bisa melahirkan. Berbeda dengan hewan yang bisa bertelur dan melahirkan. Contoh apa saja hewan yang bisa melahirkan? Ayo di sini ada yang tahu tidak? Apa saja hewan yang bisa melahirkan dan bertelur? Iya, bagus sekali kalian pintar. Ada ayam dan kucing. Kucing merupakan hewan yang melahirkan, sedangkan ayam merupakan hewan yang bisa bertelur. Contoh lainnya adalah yang bisa melahirkan, contohnya adalah sapi, kerbau,
dan sebagainya. Dan contoh hewan yang bertelur lainnya ada ayam, bebek, katak, dan ular. Berbeda dengan manusia dan hewan, tumbuhan perkembangbiakannya yaitu dengan cara biji, stik, tunas, okulasi, dan sebagainya. Oke, itu tadi dari yang Bapak jelaskan tentang makhluk hidup. Coba kalian amati benda di sekitar kalian, mana saja benda mati dan mana saja benda hidup atau makhluk hidup. Coba kalian amati sekeliling kalian. Oke, ada meja, ada kursi, ada pohon, dan ada kucing di kelas ini. Oke, meja dan kursi mengapa disebut benda mati? Karena meja dan kursi tidak menerima rangsangan. Meja dan kursi tidak menanggapi rangsangan. Oke, tidak menanggapi rangsangan ya. Meja dan kursi diam saja, tidak bergerak dan tidak memerlukan makanan. Berbeda dengan pohon dan kucing. Pohon merupakan makhluk hidup. Kenapa Pak pohon disebut makhluk hidup? Kan pohon diam saja, tidak bergerak. Karena pohon setiap tahunnya berkembang dari yang dia kecil sampai pohon tersebut bertumbuh dengan besar. Itu kenapa pohon disebut makhluk hidup. Kucing juga sama ya. Kenapa kucing disebut makhluk hidup? Pasti kalian tahu ya. Karena kucing bergerak ke sana kemari dan kucing memerlukan makanan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oke anak-anak, hari ini kita belajarnya selesai ya. Oke, sekarang kalian buka LKS halaman 10. Kerjakan di rumah ya. Oke. Sebelum mengakhiri kegiatan belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita selesai. Sampai jumpa anak-anak, sampai jumpa besok hari. Tetap semangat ya dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.